Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan kalian mengisi absensi di komentar YouTube ini. Nah, kita akan membahas mengenai hidrokarbon dan minyak bumi, lanjutan materi yang kemarin. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, mendeskripsikan pengertian isomer, baik itu isomer rangka, posisi, fungsi maupun geometri. Yang kedua, menjelaskan dan memprediksi jenis isomer dari senyawa hidrokarbon. Dan yang ketiga yaitu menganalisis jenis reaksi pada alkana, alkena, dan alkona. Nah, kemarin kita membahas tentang penamaan dan penomoran pada alkana, alkena, dan alkena. Nah, tentu itu berhubungan dengan isomer. Apa sih isomer itu? Isomer merupakan senyawa kimia yang mempunyai rumus kimia yang sama, tetapi memiliki sifat dan penataan atom dalam satu molekul yang berbeda. Isomer terdiri dari isomer rangka, isomer posisi, isomer fungsi atau gugus fungsi, dan juga isomer geometri. Nah, isomer rangka itu adalah isomer yang terjadi karena perbedaan rangkanya. Biasanya itu terjadi antara senyawa rantai lurus dengan senyawa yang memiliki cabang. Tapi bisa juga antar senyawa yang memiliki cabang tetapi berbeda posisinya pada jumlah cabangnya. Contohnya yaitu pada butana. Butana itu kan kalau rantai panjangnya itu kan N-butana. Nah, dari rantai yang panjang ini jadi dia dibuat cabang menjadi isobutana atau 2-metilpropana. Isomer posisi. Isomer posisi adalah isomer yang terjadi karena perbedaan posisi ikatan rangkap. Nah, isomer ini hanya terjadi pada senyawa hidrokarbon tak jenis saja, yaitu alkena dan alkena. Contohnya yaitu butena. Butena itu punya 2 isomer posisi, yaitu 1 butena dan 2 butena. Kalau yang 1 butena ini kan posisi ikatan rangkapnya kan di nomor 1. Nah, kalau 2 butena itu ikatan rangkapnya pindah di nomor 2. Kemudian isomer fungsi atau gugus fungsi. Nah, isomer ini itu senyawa yang mempunyai rumus molekul sama, tapi atom-atomnya itu terhubung dengan cara lain, jadi membentuk gugus fungsi yang berbeda. Nah, keisomeran gugus fungsi terdapat pada senyawa-senyawa yang dengan rumus molekul yang sama, tapi gugus fungsinya berbeda. Nah, beberapa pasangan deret homolog yang berisomer gugus fungsi itu ada alkanon atau alkohol dengan alkoksi alkan atau eter. Rumus umumnya kan sama, CnH2n plus 2O. Yang satu membentuk etanol dan yang satu membentuk metoksi metena. Kemudian ada alkanal atau aldehid dan alkanon atau keton. Nah, rumus umumnya itu kan sama, CnH2nO. Nah, yang satu membentuk propanal, yang satu lagi membentuk propanon. Terus ada juga asam alkanoat atau karboksilat dengan alkil alkanoat atau ester. Nah, rumus umumnya kan CnH2nO2 kan. Nah, ini dia membentuk asam propanoat dan metil etanoat. Kita masuk ke isomer geometri. Isomer geometri itu isomer yang disebabkan oleh perbedaan penataan ruang atom-atom dalam molekul. Nah, isomer ini itu berbeda dengan isomer sebelumnya karena isomer jenis ini itu cuma terjadi pada senyawa yang memiliki ikatan yang kaku dengan 2 sisi yang berlainan.
isomer geometri ini hanya terjadi pada senyawa alkena saja. Kenapa demikian? Karena kan molekul-molekul di alam itu tuh sifatnya itu dinamis, jadi dia itu melakukan banyak gerakan seperti translasi, rotasi, dan vibrasi. Nah, salah satu gerak yang akan kita tinjau adalah gerak rotasi. Pada senyawa alkana itu kan ikatan antar karbon itu tuh ikatan tunggal. Jadi molekul itu bisa berputar pada sumbunya dengan putaran yang bebas. Contohnya itu butana kan. Nah, jadi pada butana ini kita putar 180 derajat. Jadi menjadi seperti ini kan, dia posisinya itu berubah gitu kan, antara ini kan dia sejajar CH3-nya kan, kayak ini berseberangan. Nah, dari kedua struktur di atas itu tuh struktur dari senyawa yang sama, tapi gugus CH3-nya itu seperti berlainan tempat. Tapi karena molekul dapat berputar, maka struktur tersebut itu bisa kembali ke struktur semula, dan ini tuh terjadi pada waktu yang sangat-sangat singkat. Nah, tapi untuk senyawa yang mengandungi ikatan rangkap seperti alkena, ikatan rangkap tersebut itu bersifat kaku sehingga tidak dapat berputar. Nah, karena ikatan rangkap ini tidak bisa berputar, maka ketika ada dua senyawa yang memiliki struktur berbeda, itu artinya kedua senyawa tersebut memang merupakan dua senyawa yang berbeda sifat. Dengan kata lain, dua senyawa tersebut adalah isomer satu sama lain. Nah, contohnya pada butena ini, yang ini merupakan jenis cis dan ini merupakan trans. Isomer geometri atau isomer cis trans itu terjadi karena gugus-gugus yang berbeda pada satu sisi atau pada sisi yang berlawanan terhadap letak ikatan rangkap dua. Nah, dalam hal ini, ikatan rangkap membentuk semacam jembatan yang memiliki dua cabang. Syarat terjadinya isomer geometri adalah harus ada dua gugus yang berbeda yang terikat pada atom C yang sama. Isomer cis itu terjadi jika gugus yang sama terletak pada sisi yang sama atau sesisi dalam kurung atau dengan kata lain melewati jembatan. Sedangkan isomer trans itu terjadi jika gugus yang sama terletak berseberangan. Contohnya itu kan dua butena. Dia isomer yang ini tuh cis. Jadi dia tuh sejajar gitu loh. Sedangkan kalau yang trans itu dia kan berlawanan sisinya. Kemudian kita masuk ke reaksi pada senyawa hidrokarbon. Yang pertama itu reaksi pada alkana ya. Alkana itu bisa bereaksi substitusi. Nah, substitusi kan kita tahu mengganti atau pergantian atom atau gugus atom dengan atom atau gugus pergantian atom dengan gugus atom yang lain. Nah, dengan halogen misalnya Cl. Nah, reaksi dengan halogen dinamakan reaksi halogenasi dan menghasilkan alkil halida. Contohnya yaitu CH4 itu bereaksi dengan Cl2 menghasilkan CH3Cl plus HCl. Kemudian alkana juga bisa dibakar sempurna menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, pembakaran atau oksidasi alkana itu bersifat eksotermik atau menghasilkan kalor. Nah, pembakaran pada alkana itu bisa berlangsung sempurna dan tidak sempurna. Kalau pada pembakaran sempurna itu dia menghasilkan CO2 dan H2O, sedangkan pembakaran tidak sempurna itu menghasilkan gas CO dan
H2O. Contohnya adalah sebagai berikut. CH4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 plus 2H2O plus energi. Terus untuk yang pembakaran tidak sempurnanya itu 2CH4 ditambah 3O2 menghasilkan 2CO plus 4H2O plus energi. Senyawa alkana rantai panjang itu dapat bereaksi mengalami reaksi eliminasi. Nah, reaksi eliminasi ini adalah reaksi penghilangan atom atau gugus atom untuk memperoleh senyawa karbon yang lebih sederhana. Contohnya itu reaksi eliminasi termal pada minyak bumi dan gas alam. Kemudian alkena. Alkena itu juga mengalami oksidasi. Sama seperti hidrokarbon pada umumnya. Pembakaran pada alkena itu juga menghasilkan CO2 dan H2O. Kemudian alkena itu mengalami reaksi adisi oleh H2. Nah, apa sih reaksi adisi? Reaksi adisi adalah reaksi pemutusan ikatan rangkap. Nah, untuk alkena ini, ikatan rangkap itu berubah menjadi ikatan tunggal. Contohnya ini, kan dia bereaksi dengan H2. Nah, H2-nya masuk, dia jadi ikatan rangkapnya ini terputus, menghasilkan ikatan tunggal. Alkena mengalami reaksi adisi halogen. Nah, reaksi adisi oleh halogen itu juga memutus ikatan rangkap alkena membentuk alkana. Nah, selanjutnya halogen tersebut akan menjadi cabang atau substituen dari alkana yang terbentuk. Contohnya ini, dia kan ikatan rangkap 2 nih. Terus bereaksi dengan Cl2, dia menghasilkan CH2Cl, CH2Cl. Nah, kemudian alkena juga mengalami reaksi adisi oleh asam halida. Nah, itu juga akan memutus ikatan rangkap menjadi alkana dengan mengikuti aturan Markov-Nikov. Atom H dari asam halida akan terikat pada atom karbon dari alkena tidak simetris yang memiliki atom H paling banyak. Nah, jika atom C yang berikatan rangkap memiliki jumlah H yang sama, halida tersebut akan terikat pada atom C yang paling panjang. Kemudian kita masuk ke alkuna. Alkuna itu mengalami reaksi oksidasi, sama seperti pada alkena dan alkana. Dia juga menghasilkan CO2 dan H2O. Kemudian alkuna juga mengalami reaksi adisi H2. Jadi pada alkuna ini dia mengalami 2 kali adisi oleh H2 untuk menghasilkan alkana. Kan bisa dilihat dari contoh ini kan rangkap 3 ya, dia bereaksi dengan H2 menghasilkan rangkap 2, kemudian dia bereaksi lagi dengan H2, jadi dia baru bisa ikatan tunggal. Jadi tiap satu reaksi dengan H2 itu akan memutus satu ikatan pada ini dia memutus satu, jadi tinggal 2. Terus kalau dia bereaksi dengan H2 lagi, putus satu lagi, jadi tinggal 1 gitu. Kemudian alkuna juga mengalami reaksi adisi oleh halogen. Contohnya yaitu dari satu propuna bereaksi dengan Cl2, dia menghasilkan 1,2 dikloropropena. Kemudian dia bereaksi lagi nih dengan Cl2 menghasilkan 1,2,2 tetraklororopana. Kemudian alkuna juga mengalami reaksi adisi oleh asam halida. Nah, ini juga mengikuti aturan Markov-Nikov. Sama kayak pada alkena. Contohnya itu 1 propuna itu bereaksi dengan HBr menghasilkan 2 bromopropena. Kemudian dia bereaksi lagi nih dengan HI menghasilkan 2 bromo 2 iodopropana. Kemudian ini ada tugas individu.
Jadi ini dikerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Begitu juga dengan tugas kelompok, kemudian ketua kelas menjadikan satu file dan kirimkan saya ke email. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di bawah. Nanti insya Allah akan saya jawab. Juga untuk menilai keaktifan kalian itu, silahkan kalian menulis poin-poin penting yang ada pada penjelasan saya tadi itu di kolom komentar untuk nilai keaktifan kalian. Makasih karena telah mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik dan memperhatikan penjelasan dari saya. Untuk tugas kelompoknya silakan kalian diskusikan bersama. Kalian juga harus menyiapkan PowerPoint untuk presentasi untuk pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan selanjutnya itu kita jadwalnya presentasi melalui Google Meet atau via Zoom ya. Untuk tugas mandirinya jangan lupa dikerjakan, dikumpulkan pada ketua kelas, nanti jadikan satu file, kirim ke email saya. Dan jangan lupa kalian juga membaca materi pertemuan kita berikutnya, karena sehabis presentasi kita akan lanjut materi pada minggu depan gitu. Untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, marilah kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.